Setelah di gereja tadi membahas cerita penyaliban Yesus, karena bahan renungannya memang ada kaitannya dengan kisah penyaliban Yesus, saya lalu berpikir, wah menarik juga kalau membahas sedikit cerita Bung Daniel Mananta tentang Nebukadnezar dan Bait Suci Yerusalem, khususnya Ruang Maha Kudus. Tidak tentang Yesaya 44 ayat 13-20 yang oleh Daniel Mananta disarankan untuk dibaca terlebih dulu. Meskipun saya juga sudah membaca teks ini beberapa kali. Jadi saya dengan sengaja membuat konten ini untuk merespons cerita yang disampaikan oleh Daniel Mananta ketika membahas unclean spirit di dalam patung yang dibuat manusia untuk disembah. Lagian apa ada dalam tradisi Kristen yang menyembah patung? Tapi mari, kali ini kita bicara hanya terkait Nebukadnezar dan Bait Suci Yerusalem dalam cerita Daniel Mananta. Memang betul kerajaan Yehuda berhasil ditaklukkan dan Yerusalem dihancurkan oleh Raja Babilonia Nebukadnezar II atau disebut juga Nebukadrezar II, putra Raja Nabopolassar pada tahun 587 sebelum Masehi. Kisah ini juga bisa kita baca di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 24 dan 25. Penaklukan ini dipimpin oleh jenderal dari Nebukadnezar II yang sangat menakutkan, yaitu Nebuzaradan. Nebuzaradan inilah yang membakar Bait Suci Yerusalem, juga rumah raja, dan semua rumah di Yerusalem, khususnya rumah-rumah para pembesar, dibakarnya dengan api. Demikianlah informasi di dalam 2 Raja-Raja 25 ayat 9. Cerita tentang Nebukadnezar II ini juga ada di dalam Talmud. Namun beberapa catatan sejarah tentang Nebukadnezar II yang saya baca tidak menyampaikan atau tidak menyajikan informasi tentang Nebukadnezar II yang memasuki Bait Suci, dan sejarah yang terkait dengan Bait Suci ini hanya menyebutkan penodaan Bait Suci oleh Pompei yang pada tahun 63 sebelum Masehi berani memasuki Ruang Maha Kudus. Karena itu, saran saya baiknya Bung Daniel Mananta bisa menyebutkan buku atau sumber sejarah yang dibacanya yang menyebutkan bahwa Nebukadnezar memasuki Ruang Maha Kudus atau yang disebut Daniel Mananta dengan Ruang Holy of Holies. Menurut cerita Daniel Mananta, Nebukadnezar memasuki Ruang Maha Kudus ini dan mencari-cari di mana Tuhan Allah Israel, karena dia ingin sekali melihat Tuhan Allah Israel. Meskipun menurut cerita Daniel Mananta, dia hanya menemukan tabernakel dan 2 malaikat kerubim dan tidak menemukan Tuhan Allah Israel. Nah, terkait dengan hal ini, sejauh yang saya pelajari selama ini, tabernakel itu adalah sebutan untuk kemah suci yang dibawa-bawa Israel selama mengembara di padang gurun sampai dengan penaklukan tanah Kanaan, atau yang digambarkan juga sebagai tempat tinggal Allah di tengah-tengah umat Israel yang bersifat sementara. Tabernakel ini kemudian diganti oleh Bait Suci yang didirikan oleh Raja Salomo. Jadi tidak pernah ada informasi bahwa di Ruang Maha Kudus ada tabernakel dengan 2 kerubim di atasnya. Yang ada dalam ruang yang berbentuk kubus karena panjang, lebar, dan tingginya masing-masing adalah 20 hasta atau 9 meter, yang kita sebut dengan Ruang Maha Kudus atau yang disebut Daniel Mananta dengan Holy of Holies, hanyalah tabut perjanjian yang di atasnya dihiasi dengan sayap-sayap dari 2 kerubim. Dan sesuai informasi dari kitab 1 Raja-Raja pasal 6 ayat 23-27, Salomo juga membuat 2 kerubim setinggi 10 hasta atau sama dengan 4,5 meter. Jadi ini berbeda sekali dengan cerita Daniel Mananta, sehingga bisa saja memunculkan kesan atau bisa saja orang berkesan bahwa Daniel Mananta tidak membaca dengan teliti penjelasan Alkitab tentang Ruang Maha Kudus. Bung Daniel Mananta juga menyebutkan bahwa di Ruang Maha Kudus ini, seperti dalam cerita Perjanjian Lama, kadang orang sering nggak sengaja masuk ke dalamnya, tetapi mereka langsung meninggal. Kecuali kalau mereka menyucikan diri mereka atau menyembelih korban. Sebagai informasi,
Umat Israel biasanya hanya bisa memasuki bagian pelataran dari bait suci. Sekali lagi tampaknya Bung Daniel Mananta belum memiliki pengetahuan yang lengkap tentang ruang Maha Kudus ini. Tidak ada cerita seperti yang dituturkan Bung Daniel Mananta ini. Ruang Maha Kudus yang terletak di bagian paling belakang bait suci dan yang gelap gulita tanpa cahaya penerang ini, hanya imam besar Israel sajalah yang boleh masuk ke dalamnya, dan itu hanya sekali setahun pada hari raya Yom Kippur atau hari raya pendamaian. Ketika memasuki ruang Maha Kudus ini, yang dilakukan imam besar hanyalah membakar dupa dan memercikkan darah hewan kurban sebagai simbol menebus dosa-dosa sang imam besar dan juga dosa-dosa umat. Jadi inilah informasi yang terkait dengan Nebukadnezar dan bait suci yang ada dalam Alkitab dan beberapa catatan sejarah. Jadi saya senang kalau Bung Daniel Mananta bisa memberikan informasi tentang sumber sejarah yang menceritakan bahwa Nebukadnezar memasuki ruang Maha Kudus. Karena kata Bung Daniel Mananta ini tercatat dalam sejarah. Jadi mari jangan berhenti belajar untuk mendapatkan pengetahuan sejarah yang benar berdasarkan sumber-sumber data yang ada tentang memahami Yesaya 44 ayat 13-20 bisa saya bahas di lain waktu.